Malaysia terang-terangan hanya mau lewati timnas Indonesia dan siapkan revolusi sepak bola dan borong semua pemain keturunan. Gilas Arab Saudi, Bung Toel tetap mau Sintayong mundur. PSSI fokus selesaikan naturalisasi oleh Romeni, setelah itu baru cari gelandang baru untuk timnas Indonesia. Erick Thohir ingin timnas Indonesia tembus ranking 50 besar dunia. Media Vietnam katakan itu adalah target yang mustahil. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Asosiasi Sepak Bola Malaysia bergerak cepat untuk bersaing dengan timnas Indonesia pada Desember nanti. Harimau Malaya akan menciptakan fenomena baru, yakni berupa proyek revolusi sepak bola. Suksesnya timnas Indonesia menjadi tolak ukur otoritas sepak bola Malaysia meningkatnya forma merah putih dalam 2-3 tahun terakhir, membuat negeri jiran harus duduk bersama pemangku kebijakan olahraga guna menentukan formula terbaik. FAM lalu menggelar pertemuan dengan seluruh perwakilan asosiasi sepak bola negara untuk menentukan perangkat operasional dalam revolusi sepak bola mereka. Satu diantaranya adalah Tunku Ismail, putra mahkota Johor. Perubahan struktur skuad Harimau Malaya bakal mencetuskan fenomena hingga mampu mengatasi pencapaian timnas Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tulis media Malaysia Harian Metro. Mantan asisten manajer Harimau Malaya Datuk Kamarul Arifin yang juga terlibat dalam diskusi seputar struktur baru tersebut mengatakan bahwa semua akan dimulai pada Desember 2024. Dia berujar, "Seperti yang saya telah katakan, kami mengikuti dengan cermat apa yang diumumkan pada 15 atau 18 Desember. Pengumuman ini akan menjadi game changer untuk sepak bola Malaysia. Saya percaya apa yang sedang diusahakan dan dilakukan oleh Tunku Mahkota Ismail dan mencetuskan fenomena yang baik untuk sepak bola tanah air," katanya dinukil dari Harian Metro. Laporan ini disikapi sinis oleh sejumlah netizen khususnya dari Indonesia. Bagaimana tidak? Banyaknya tanggapan miring betapa Malaysia sangat terobsesi dengan skuad Garuda sampai akar-akarnya, termasuk para pengurus di belakang layar alias Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Warganet yang mengetahui rencana fenomenal ini langsung membanjiri dunia maya. Dengan akun Tian Pratama menyebut Malaysia sangat terobsesi dengan timnas Indonesia. Tolak ukurnya timnas Indonesia, kenapa nggak Vietnam atau Thailand, katanya. Kemudian ada Advancek20 yang heran seraya menulis, "Kadang saya penasaran saat Thailand, Singapura, Vietnam lebih baik, Malaysia diam saja. Ketika Indonesia yang bagus, Malaysia langsung bergerak dan mencetuskan ide mereka. Serius pencapaian mereka hanya fokus untuk melewati timnas Indonesia," tulisnya. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Jika kalian punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Pengamat sepak bola Malaysia Tommy Welly atau Bung Toel memberikan komentar menohok yang mengarah ke arah Sintayong pasca timnas Indonesia menang atas Arab Saudi. Komentar ini diberikan oleh Bung Toel saat diwawancarai oleh penyiar radio sekaligus presenter Rico Ceper saat menghadiri sebuah acara talk show di salah satu stasiun televisi swasta. Dalam cuplikan video yang diunggah, Rico Ceper bertanya ke Bung Toel, apakah Sintayong tetap out atau tidak setelah kemenangan melawan Arab Saudi. Mendapatkan pernyataan itu, pria yang juga dikenal sebagai komentator itu tetap berpegang teguh pada pendiriannya yang meminta agar Sintayong mundur atau dipecat. Usai memberikan komentarnya, Bung Toel melemparkan pernyataan ke pecinta sepak bola tanah air. Apakah timnas Indonesia menjadi bagus karena kualitas pemain atau Sintayong? Dalam beberapa kesempatan, Bung Toel sendiri mengkritisi gaya permainan timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong. Menurutnya permainan Indonesia terlalu pragmatis dan cenderung defensif karena bermain dengan gaya parkir bus. Saat akan melawan Jepang, Bung Toel sendiri meminta agar Sintayong berani bermain terbuka, mengingat banyaknya pemain naturalisasi berkualitas di timnas Indonesia. Di putaran ketiga kualifikasi ini, timnas Indonesia cenderung tercatat bermain defensif saat 2 kali melawan Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan juga Jepang. Hanya di laga kontra Cina saja Indonesia tampil dominan dan menguasai laga, tapi kemudian menelan kekalahan 2-1. Terlepas dari gaya permainan yang diterapkan oleh Sintayong, timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjadi tim ASEAN terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejarah ini tercipta pasca Indonesia mengalahkan dan merebut 3 poin dari Arab usai menang dengan skor 2-0. Berkat kemenangan itu, skuad Garuda naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C dengan torehan 6 poin, terpaut 1 poin dari Australia yang duduk di peringkat kedua.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya kini tengah fokus menyelesaikan proses naturalisasi Oli Romaini. Kemudian PSSI baru akan mencari sosok gelandang baru untuk timnas Indonesia. PSSI menyadari betul bahwa sektor penyerangan menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. PSSI dan pelatih timnas Indonesia Sintayong telah sepakat bahwa Ole adalah sosok yang sangat dibutuhkan untuk mengisi pos penyerang. Romaini yang memiliki postur tubuh besar diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia dan bisa dimainkan sejak Maret 2025 mendatang. Selain sektor penyerang, Erick Thohir juga menyoroti posisi gelandang yang masih menjadi perhatian utama dalam jangka pendek. Meskipun timnas Indonesia memiliki beberapa gelandang berkualitas seperti Tom Haye, Farjaner Nathan, dan Ricky Kamboja, Erick merasa kedalaman di posisi ini masih belum cukup memadai. Ia juga menyoroti pentingnya kekuatan cadangan dalam tim. Ya berujar, kita semua tahu saat Kevin Dix cedera, tidak ada penggantinya. Beruntung ada Sandy Walsh yang bisa mengisi posisi tersebut. Demikian juga ada Patinama dan Kelvin Verdong di bek kiri, serta Marcelino di tengah. Namun meskipun komposisi semakin tebal, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga menyadari bahwa tantangan timnas Indonesia semakin berat. Selain fokus pada penguatan skuad, ia juga mengingatkan bahwa negara-negara lain di Asia seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Australia sedang bekerja keras untuk membangun sepak bola mereka dan mengejar prestasi lebih baik. Hal ini semakin jelas setelah Erick Thohir mendengar informasi dari acara FIFA Club Manajemen di Bali yang berlangsung pada 22 November 2024. Dalam acara tersebut, James Johnson, CEO Football Australia, menyatakan bahwa Australia bertekad untuk mendorong prestasi sepak bola mereka lebih tinggi. Selain itu, Cina juga memulai perkuatan timnas mereka melalui naturalisasi beberapa pemain. Erick Thohir menegaskan bahwa persaingan dalam sepak bola global semakin ketat. Timnas Indonesia harus siap menghadapi tantangan besar di depan mata. Dan jika tidak meningkatkan kualitas permainan tanpa mengembangkan pemain, Indonesia bisa saja tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Salah satu media asal Vietnam Soha turut menyoroti ketum PSSI Erick Thohir yang memiliki target membawa Indonesia tembus 50 besar ranking FIFA. Sebagai informasi, target ini merupakan sasaran jangka panjang untuk Erick Thohir. Ketum PSSI berharap target tersebut bisa terwujud pada tahun 2045. Soha meragukan timnas Indonesia bisa memenuhi target tersebut. Media Vietnam itu menilai target itu adalah target yang mustahil. Mereka pun menuliskan beritanya, timnas Indonesia memasang target yang mustahil di tahun 2045, tulis Soha. Penilaian Soha tersebut bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia memiliki syarat yang berat untuk menembus 50 besar ranking FIFA. Salah satunya adalah meraih kemenangan atas negara kuat. Tim asuhan Sintayong memang baru saja meraih kemenangan atas Arab Saudi. Namun kemenangan tersebut hanya membuahkan hasil 3 peringkat. Saat ini Indonesia berada di posisi 130 dalam ranking FIFA dan di peringkat 23 di Asia. Meskipun ada banyak kemajuan baru-baru ini, peringkat Indonesia belum terlalu meningkat. Mereka membutuhkan lebih banyak kemenangan atas lawan kuat seperti Arab Saudi, tulis Soha. Sementara itu, timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin di FIFA pada tahun 2025 nanti. Hal tersebut tak terlepas dari adanya jadwal di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia nantinya akan melawan Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain. 4 negara tersebut semuanya berada di atas Indonesia dalam ranking FIFA, sehingga kemenangan akan membuahkan poin yang cukup banyak. Namun Indonesia juga harus berpeluang kehilangan poin bila menelan kekalahan mereka.